Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan perkuliahan Matematika 2 untuk yang pertemuan kedua. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya selama 1,5 jam begitu ya. Walaupun sudah saya share kemarin, mungkin sudah ada yang nyicil atau karena memang mengerjakannya memang baik. Saya beri waktu 1,5 jam pada hari ini supaya tidak mengganggu perkuliahan yang lainnya. Baik, sebelum kita mulai, walaupun tadi kalian sudah mulai dengan mengerjakan, kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Oke. Ada kesulitan untuk mengerjakan LKM-nya pada siang hari ini? Pagi sampai siang hari ini, ada kesulitan tidak? Ada, Ibu. Apa Mbak Wiku? Mas Wiku atau siapa tadi yang ngomong? Mas Mbak ya Wiku tuh. Oke, Mas Hatta, ya? Suara saya terdengar jelas tidak ya? Jelas, Bu. Oke, karena saya sekarang posisi di kampus. Kalau yang tadi pas kelas 6 tadi masih ada di rumah, jadi mungkin siapa tahu beda koneksi. Semoga kalau di sini lebih jelas. Kalau di rumah tadi agak-agak kadang unstable. Oke, baik. Oke, nanti saya tanya satu persatu sambil saya menjelaskan. Jadi kelas A7, oke, kemarin sudah saya cek untuk pretest, tadi sudah saya sampaikan semuanya mengumpulkan dan semua kemarin pertemuan kemarin semua hadir, harapannya hari ini pun begitu gitu ya. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Unstable koneksinya. Oke. Sistem bilangan cacah dan sistem bilangan bulat. Kenapa? Walaupun di RPS memang hari ini pertemuan kedua harusnya sistem bilangan cacah, cuman memang saya singgung juga tentang sistem bilangan bulat karena enaknya dibahas dalam satu waktu begitu. Oke. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari tadi, himpunan bilangan cacah itu seperti ini notasinya. Jadi ini satu kesatuan ya. Z. Saya terlempar ya, keluar. Oke, sudah bisa didengarkan lagi? Oke, saya share screen lagi. Jelas tidak? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terdengar suara saya? Teman-teman? Halo? Oke, saya yang enggak ini. Oke, sudah ya? Sudah terlihat ya? Bisa terbaca screen saya? Oh, ternyata koneksi di kampus lebih tidak stabil. Padahal tadi di rumah malah lebih stabil. Oke, karena harus ada yang diselesaikan di kampus, jadi harus saya kampus. Oke, sudah terdengar jelas lagi suara saya? Sudah, Bu. Terdengar jelas, Bu. Sudah, Bu. Maaf ya, ini ternyata koneksinya unstable. Jadi ini
Screen sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Saya Bu. ulang lagi ya. Nanti jangan khawatir, saya bagikan rekamannya kalau tidak terlalu jelas. Nanti kalau di rekaman, saya rekaman layar, jadi insya Allah bisa jelas. Oke, baik. Kita mulai tadi. Kenapa saya di sini sistem bilangan cacah dan sistem bilangan bulat. Kenapa saya jadikan satu pada saat sekarang menjelaskannya? Tadi kalian juga mengerjakan di lembar kerja mahasiswa. Jadi ada 4 pertanyaan dan ada 2 tabel begitu ya. Oh iya, mengerjakannya bebas ya. Boleh langsung di Word-nya. Atau kalau misalkan Bu, saya menggunakan HP, tidak menggunakan laptop, silahkan jawabannya ditulis di kertas, kemudian difoto juga boleh. Jadi tidak harus dengan menggunakan Word-nya. Jadi bebas, senyamannya kalian mengerjakannya bagaimana. Oke, kenapa saya gabung? Karena lebih enak berbicaranya. Nanti kalau bilangan real memang agak beda, jadi memang kita sendirikan. Jadi sistem bilangan cacah dan bilangan bulat itu agak dekat gitu ya. Oke, ya memang dekat, tidak hanya agak lagi, memang dekat. Oke. Nah, notasinya ada Z plus di sini. Z itu adalah bilangan bulat, plus ini artinya positif, artinya bilangan bulat positif digabung dengan himpunan 0. Nah, oleh karena itu, bilangan bulat itu kan ada positif, ada negatif. Nah, 0 itu masuk kemana? Kenapa 0 di sini sendirikan? Karena 0 itu boleh dikatakan dia bilangan netral gitu ya. Jadi 0 itu enggak positif, enggak negatif. Maka ketika kita diminta notasi himpunan bilangan cacah bisa C, atau boleh bilangan bulat positif digabung dengan 0. Nah, itu adalah bilangan cacah. Nah, sistem bilangan cacah, sistem itu meliputi himpunan dan operasinya. Nah, itu meliputi operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, notasinya seperti ini. Kemudian seperti ini. Jadi Z plus digabung himpunan 0 dengan tanda kali, perkalian. Ini dengan tanda jumlah, berarti operasi penjumlahan. Atau boleh C, C kali, C plus, berarti, atau C ditambah gitu ya, C dengan operasi penjumlahan, bilangan cacah dengan operasi penjumlahan. Nah, ini adalah sistem bilangan cacah. Nah, tadi kan kalian sudah mengisi ya, jadi 0, kemudian 1, mudah kan isinya ini, sampai dengan 9, kemudian 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2, 3, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kira-kira tadi yang sudah dituliskan, pastikan kalau nomor ini sudah selesai ya, sudah 1,5 jam yang lalu. Oke, apa yang bisa kalian lihat yang istimewa? Yuk, siapa yang mau berpendapat? Apa yang istimewa? Ayo, siapa yang mau bicara? Saya, Bu. Oke, siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak. Panggilannya Gandes atau siapa? Nala, Bu. Oh, Nala. Ya, saya lupa. Ya, silahkan Mbak Nala. Menurut saya yang keistimewaan dari tabel itu tidak ada bilangan negatifnya, Bu. Oke, tidak ada bilangan negatifnya. Terus, apalagi dari operasinya? Ada sifat yang bisa ditemukan nggak? Yang saya temukan tuh sifatnya tertutup, Bu. Baik dalam penjumlahan maupun perkalian. Karena hasilnya itu bilangan cacah yang berupa bilangan cacah A dan B. Oh gitu, oke. Jadi bilangan cacah apabila ditambahkan cacah hasilnya cacah juga gitu ya. Karena di dalam kotaknya ini Iya. itu bilangan cacah semua gitu. Jadi Anda menemukan sifat tertutup gitu ya, sama tidak ada negatif gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nala. Iya. Ada lagi yang lain yang bisa Sama-sama, menentukan? Bu. Ada lagi yang lain, ayo.
Sifat apa lagi yang bisa terlihat dari tabel itu yang sudah kalian buat? Perlu saya tunjukkah? Kalau Pak, mohon kalau pas apa namanya sambil menyampaikan mungkin nanti bisa dibuka videonya supaya saya juga walaupun kita tidak tatap muka tapi saya bisa mengingat-ingat wajahnya gitu. Oke, silahkan siapa? Mbak Anis? Mau menambahkan? Mbak Aulia? Mbak Fiona? Atau siapa yang mau menambahkan? Yuk. Masih terdengar kan ya suara saya? Saya, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu. Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus ya? Udah stabil nih. Coba silakan Mbak Aulia, ada mau tambahan nggak? Mbak Aulia? Ya, laki-laki. Oh iya ya, saya yang nggak begitu terdengar. Mungkin sebentar coba saya terus join pakai. Oke. Oke. Ini mau kalau saya rekam sebentar, saya rekam layar. Saya join via HP juga. Maaf, Bu, saya mau menambahkan. Oke, silakan Mbak Fani. Oh, suaranya hilang lagi. Teman-teman yang lain bisa Jika suatu bilangan ditambah 0, Jika suatu bilangan ditambah 0, maka jika hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke. Ini mau saya coba connect dengan dua device, tapi bentar sudah bisa. Jadi ketika ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Terlihat dari sini ya. Jadi itu namanya apa Mbak Fani? Sifat apa? Maaf, Bu, bisa diulangi? Suaranya terputus-putus. Oh ya, coba ya saya sambil
pakai Zoom. Sifat apa? Sebentar. Oke. Saya coba connect juga via handphone. Oke. Nice. Oke, suara saya terdengar? Oke, suara saya terdengar? Oke, suara saya terdengar? Oke, suara saya terdengar? Baik. Terdengar Bu, tapi mantul. Menggema Bu, suaranya Bu. Iya, karena Baik. Oke, sepertinya sudah stabil. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini kekurangannya ada di sini nih. Kalau misalkan kita virtual meeting, mungkin besok benar-benar saya harus dari from home aja. Oke, karena tadi pagi lancar. Kita lanjut berikutnya. Saya share lagi. Nah, coba kalian perhatikan di tabel ini tadi sudah disampaikan ya oleh teman kalian. Jadi di sini di sini adalah ketika ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, ini adalah sifat identitas. Jadi kita bisa melihat sifat identitas di situ. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada yang lain lagi nggak selain identitas? Tadi kan disebut Mbak Fani ada sifat identitas begitu ya. Ada lagi yang lain yang bisa dilihat dari tabel ini, coba. Pencerminan Bu. Oke, Mas Pratama ya. Pencerminan. Ya Bu. Ya. Berarti artinya apa itu Mas Pratama? Sifat apa? Sifat apa Mas Pratama? Jadi ini kan seperti pencerminan begitu ya. Jadi yang ada di sini, di sana juga sama. Jadi ternyata 5 ditambah 3 dengan 3 ditambah 5 itu sama-sama hasilnya adalah 8. Begitu ya. Berarti itu masuk sebagai sifat komutatif. Sebagai sifat komutatif. Nah, jadi dari tabel ini, nah ini adalah salah satu cara bantuan untuk Oke. Oke, saya masuk lagi. Oke, ini salah satu cara untuk ke anak-anak untuk memberikan informasi tentang atau menggali informasi. Jadi mereka supaya bisa mencari sifat-sifat apa sih yang ada di dalam bilangan. Itu ternyata dia bisa menemukan sifat identitas dan kemudian komutatif. Nah, dari sini, dari mengisi seperti ini. Nah, operasinya untuk penjelasan tentang penjumlahan itu bagaimana akan saya sampaikan minggu depan. Jadi nanti lewat video pembelajaran, kemudian ada pembahasan di sana, penjumlahan dan perkalian itu bagaimana.
Nah, itu kan untuk penjumlahan. Nah, selanjutnya ketika untuk perkalian ini yang sudah saya tuliskan hasilnya seperti ini. Nah, apa yang istimewa dari apa yang sudah Anda isikan untuk perkalian? Siapa yang mau coba menyampaikan? Mbak Maharani mau menyampaikan? Setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0, Bu. Oke, jadi ini ya yang istimewa setiap bilangan apabila dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Oke. Oke, terima kasih Mbak Maharani. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Saya, Bu, mau menambahkan. Oke, silakan Mbak Rahma. Semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, Bu. Oke, berarti sifat apa itu? Kita bisa menemukan unsur identitas ya. Identitas perkalian. Ya. Jadi semua bilangan yang apabila dikalikan Kalian 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Silakan, Mbak Rizky. izin menambahkan, Bu. Ya, Mbak Rizky ya, silakan. Bilangan berapapun bila dilan, maka angka hasilnya bila dijumlahkan sama dengan 9. Oke, bilangan yang dikalikan 9 kalau ditambahkan ternyata hasilnya adalah 9. Ini ya. Oke. Ya, ketemu juga istimewanya di situ. Jadi kalau mau ngecek ketika hasilnya benar nggak ya itu perkalian 9 harusnya ketika ditambahkan hasilnya adalah 9. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Ada lagi? Yang mau menambahkan? Sifat komutatifnya terlihat nggak? Nah, ini di sini. Terlihat, Bu. Oke, Mas Vivaldi Lintang. Oke, terlihat ya Mas Vivaldi? Oke, jadi ini seperti pencerminan yang Terlihat. ada. Ya, penjumlahan tadi ya. Jadi misalkan 6 dikali 3 itu 18. Oh, ternyata 3 dikali 6 itu juga 18. Jadi mau dibolak-balik itu ternyata hasilnya sama. Nah, jadi di dalam tabel ini kita bisa membantu anak-anak untuk melihat yang istimewa yaitu ketika dikalikan 0 hasilnya tetap 0, ketika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, dan juga sifat komutatif. Nah, ini tadi yang ada di dalam LKM juga, sifat-sifat pada sistem bilangan cacah. Yang pertama ada definisi kesamaan. Nah, untuk setiap bilangan cacah A dan B, kalau A itu sama dengan B, berarti A dan B mewakili bilangan cacah yang sama. Bisa dipahami? Ada yang bisa memberikan contoh bahasa mudahnya seperti apa? Silakan. Ada yang bisa memberikan bahasa mudahnya gimana ya gitu? Mbak Laras? Gimana Mbak Laras? Kira-kira ya ini memang kadang di dalam matematika kalau dibahasakan secara matematis tidak bisa langsung dipahami gitu ya. Jadi memang jadi ketika untuk setiap bilangan cacah A dan B
A sama dengan B. Artinya A dan B mewakili bilangan cacah yang sama. Ini artinya itu hanya mau bilang seperti ini nih bahasa mudahnya. Bahwa bilangan cacah itu ya hanya tunggal, hanya satu gitu ya. Jadi ketika kita ngomong bilangan itu sama loh, A sama B itu sama. Berapa? 2. Ya berarti artinya A dan B itu benar-benar dia hanya mewakili satu bilangan 2. Misalkan A-nya sama dengan 2, kalau mau A sama dengan B, B-nya kan juga 2. Nah, artinya A dan B-nya itu benar-benar mewakili bilangan yang sama, bukan mewakili bilangan yang lain. Nah, itu adalah definisi kesamaan. Kemudian yang kedua, itu adalah sifat tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Nih, kalau dijelaskan dalam bahasa matematika, untuk setiap bilangan cacah A dan B, A ditambah B merupakan bilangan cacah. Dan A kali B juga merupakan bilangan cacah. Oke, ada yang bisa menerjemahkan? Tadi kan diminta untuk mencontohkan dengan bahasa dengan bilangan begitu ya. Ayo, siapa yang sudah menuliskan? Silahkan. Silahkan. Oke, jadi misalkan begini. Mudahnya adalah bilangan cacah apabila ditambahkan dengan bilangan cacah, hasilnya juga bilangan cacah. Nah, begitu. Jadi misalkan A-nya itu 2, B-nya itu 3. 2 ditambah 3 berapa? 5. Kan A ditambah B. Nah, ternyata cacah ditambah cacah hasilnya pasti cacah. Kalau perkalian, ya bilangan cacah dikalikan bilangan cacah hasilnya juga pasti bilangan cacah. Pertanyaan saya, apakah bilangan cacah tertutup terhadap operasi pengurangan? Tertutup terhadap operasi pengurangan kah? Yuk, siapa yang mau jawab? Mbak Nadia, oke? Saya, Bu. Ya. Karena kalau di pengurangan hasilnya bisa aja minus. Jadi iya. bukan bilangan cacah. Betul, terima kasih Mbak Nadia. Jadi tidak tertutup terhadap pengurangan. Karena misal kita ambil A-nya 3, B-nya 10. Kita punya 3, B-nya 10, maka A dikurangi B sama dengan min negatif 7. Nah, negatif 7 ini bukan cacah, maka tidak tertutup terhadap operasi pengurangan, karena negatif 7 tidak masuk ke bilangan cacah. Karena kalian masih ingat ya, dulu pada saat belajar matematika 1, itu kan ada kuantor semua. Kan ini tertutup itu harus berlaku untuk semua bilangan cacah. Jadi harusnya untuk semua bilangan cacah A dan B, A dikurangi B, hasilnya juga bilangan cacah. Kan begitu. Tapi kok ada satu, kita bisa menunjukkan satu yang salah. Berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar. Dulu kan pada saat belajar kuantor kan begitu. Jadi kalau mau menunjukkan salah, itu ya tunjukkan satu yang salah. Kalau mau menunjukkan benar harusnya berlaku untuk semua. Nah, tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh. Kalau di dalam matematika kalian harus membuktikannya pelan-pelan begitu. Tapi nanti biar itu yang anak pendidikan matematika ya, nanti yang biar seperti itu. Kalian lihat contohnya aja sambil memahami ini, itu udah oke. Lanjut, sifat komutatif. Apa bahasa lain dari komutatif? Pertukaran. Oke,
pertukaran. Siapa ya tadi yang bicara kok enggak apa namanya kelihatan di ini speaker view? Mas Hatta. Mas Hatta ya tadi? Ya, Bu. Oke, pertukaran ya. Bisa diberikan contohnya Mas Hatta? Contohnya misalnya tambah 4 sama dengan 4 tambah 2. Oke, 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2 ya. Hasilnya sama-sama 6. Begitu pula dengan perkalian. Oke, itu adalah pertukaran. Tadi udah kita bahas ya di depan. Terima kasih Mas Hatta. Oke, asosiatif itu nama lainnya apa? Mbak Laras ya. Pengelompokan. Oke, pengelompokan. Bisa dicontohkan Mbak Laras? Contohnya 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 ditambah 3 2. Gini ya. Kalau dikerjakan dari depan dulu gitu. Jadi hasilnya 5 ditambah 4 yaitu 9. Kalau 2 ditambah 3 ditambah 4 kita kerjakan yang belakang dulu. Hasilnya 2 ditambah 7 sama dengan 9. Ternyata mau dikelompokkan di depan, dikelompokkan di belakang itu sama. Maka dinamakan pengelompokan. Oke, terima kasih Mbak Laras. Sama Ibu. Oke, lanjut. Ada unsur identitas, penjumlahan atau perkalian. Nah, tadi ya, kalau ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau dikalikan dengan 1, itu bilangan itu sendiri. Jadi, identitas penjumlahannya itu 0, identitas perkaliannya itu 1. Kemudian sifat distributif, sudah menggabungkan antara perkalian dengan penjumlahan. Oke. Siapa yang mau nambahin jawab? Oke, silahkan. Contohnya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, gitu. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Dan. Misalkan hanya 10, contoh langsung ya, Bu. Ya. 10. Hanya 10, terus dikali dalam kurungnya 2 ditambah 5. Terus sama dengan dalam kurung dikali 2. Ditambah. Terus ditambah 10 dikali 5. Oke. Apakah ini hasilnya sama? Oke, saya tulis di Terus sini. sama ya. Gini ya, Mas. Sama kayak 20 ditambah 50 hasilnya 70, Bu. Iya, ternyata sama-sama. Iya, Bu. Adalah 70. Nah, nanti distributif yang kanan juga begitu. Jadi 70. Oke. Terima kasih Mas Wildan. Ya, Bu, sama-sama. Ya, jadi itu ya. Jadi sifat-sifat pada sistem bilangan cacah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana dengan bilangan bulat? Bilangan bulat itu bisa dengan Z atau bisa dengan B. Nah, tadi kan kalian diminta bilangan bulat itu apa yang berbeda gitu kan. Nah, ternyata perbedaannya ada di sini tadi. Ini yang pertama, perbedaan yang pertama. Jadi tertutup terhadap penjumlahan oke, tertutup terhadap perkalian oke. Ternyata pengurangan juga iya. Komutatif tetap berlaku di situ. Asosiatif tetap berlaku. Kemudian, nah, identitas penjumlahan tetap ada, identitas perkalian tetap ada. Gitu kan? Distributifnya tetap iya, perkalian dengan nolnya juga tetap iya. Ternyata yang berbeda di sini. Apa itu inverse penjumlahan?
Apa contohnya? Maksudnya ini apa? Untuk setiap bilangan bulat R, ada bilangan bulat yang tunggal sehingga R ditambah negatif R sama dengan negatif R ditambah R sama dengan 0. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Yuk, siapa yuk? Mbak Adinda? Silahkan. Mas Fabi? Apa ya ini kira-kira? Mbak Salsabila? Gimana, Bu? Oke. Apa contohnya ini? Ceritanya kalau elemen inverse itu bagaimana, Mbak Salsabila? Bagaimana, Mbak? Inverse penjumlahan itu kebalikannya bukan, Bu? Kebalikan atau lawan? Ayo bahasanya. Bentar. Lawan yang pas. Kalau kebalikan nanti masuknya ke inverse perkalian. Jadi kalau di sini lawan, lawannya. Oh iya, ya. Nah, kalau bahasanya anak SD lawannya. Berarti bagaimana, Mbak? Kalau ada saya punya 4, berarti inverse penjumlahannya berapa? Min 4. Oke. Negatif 4. Betul, inverse penjumlahannya adalah negatif 4. Atau lawan ya, lawannya itu adalah negatif 4. Kenapa 4 itu disebut, negatif 4 itu disebut sebagai inverse penjumlahannya 4? Karena ketika kita tambahkan hasilnya adalah identitas penjumlahannya. Identitas penjumlahannya tadi berapa? 0. Ternyata 4 ditambah negatif 4 itu hasilnya adalah 0. Nah, itu maka negatif 4 itu dinamakan inverse penjumlahan. Jadi inverse itu bilangan yang apabila dioperasikan itu menyebabkan hasilnya identitas. Nah, kalau di bilangan real kan 1 misalkan berapa dikaliin, misalkan 5 dikalikan berapa supaya hasilnya identitas perkalian. Kebetulan identitas perkaliannya adalah 1. Maka kalau di identitas perkalian 5 kali 1/5 sama dengan 1, maka ini disebut inverse perkalian. Tapi ini besok kita bahas di bilangan real. Besok kita lihat lagi di bilangan real ya. Ini kita bahasnya ini dulu. Lawan, nah ini baru yang namanya kebalikan. Nah, jadi bedanya ada 2 hal ya. Yang pertama dia tertutup terhadap operasi pengurangan. Yang kedua ditambah dia punya inverse penjumlahan yang tunggal. Tunggal karena nggak ada yang lain ya. 4 itu lawannya adalah negatif 4. 5 itu lawannya adalah negatif 5. Nah, itulah yang disebut dengan inverse. Nah, tadi ada beberapa hal yang sudah kalian pahami, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi itu minggu depan kita akan belajar tentang operasinya, operasi bilangan. Jadi di sini belajarnya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana Anda memahami ini teorinya. Jadi ini kan nggak diajarkan di SD ini, bagian pakai simbol-simbol R ditambah negatif R, itu kan kalau di SD nggak mungkin tuh kalian akan mengajarkan ke anak SD seperti itu. Nah, ini lebih ke teorinya untuk kalian. Nah, besok ditambahkan dengan penerapannya untuk ke SD.
Bagaimana cara menanamkan konsep penjumlahan ke anak SD? Bagaimana cara menanamkan konsep perkalian ke anak SD? Itu seperti apa lah? Ini sekarang teorinya. Nah, besok di operasi ditambah dengan teorinya juga. Nah, minggu depan kita akan membahas itu. Nah, oke. Di sini ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mumpung kita bertemu loh, ini berarti nanti saya bagikan rekamannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada nih. Setelah ini ada kuliah lagi? Ada, Bu. Ada. Oke, pukul 12.20? Ya. Nah, jadi yang sudah selesai dikumpulkan. Iya, Bu. Ya, terus oh iya, bagi yang sudah mengumpulkan tapi kok ingin merevisi, ternyata setelah dijelaskan Bu Budi saya baru paham yang dimaksud itu apa. Tapi kok sudah terlanjur dikumpulkan, mau direvisi boleh. Mau direvisi boleh. Jadi silakan nanti masih ada waktu toh masih bisa diupload lagi. Oke. Jadi yang sudah mau direvisi lagi boleh. Bu. Silakan Mas Aziz. Mau tanya Bu. Iya, silakan. Kok tempat saya di LE-nya itu absen sama ngirim tugas ya Bu ya? Tadi udah saya chat pribadi tadi Bu, jenengan pun kula kasih napa niku screenshot-ane yo. Oh gitu. Oh iya, sebentar saya cek. Sebentar. Nanti saya parah. Oh iya, sebentar saya cek dulu di. Oke. Oh, mungkin Mas Ayis belum ini ya, belum masuk ke mana-mana. Sebentar ya, Mas. Saya cek sambil saya coba saya perlihatkan. Nggak bisa karena memang sudah saya buat grup. Jadi mungkin oke, nih sambil saya perlihatkan ya isinya kalau di saya tuh seperti ini. Mas Aziz ya? Jangan-jangan nggak masuk di daftar sini. Iya. Oh iya, Mas, belum masuk ke kelas A7. Sebentar. Kemarin memang ada apa namanya? Yang ini kok nggak masuk belum masuk kemana-mana. Oke, mungkin belum saya kelompokkan, mohon maaf. Saya cek lagi. Oke. Kok malah saya jadi ini sih? Peserta ya, peserta. Ya benar tadi di user. Oke, users. Info users. Mas Muhammad Aziz. Oh iya benar, baru no group. Ada lagi nggak yang merasa belum masuk ke mana-mana? A7 ya, Mas? Iya, Bu. Oke, sudah, Mas. Jadi coba saya cek. Masuk ke daftar belum? Ya, yang sudah mengumpulkan ada 15 orang ya. Sudah masuk sekarang, Mas. Nanti bisa dicek ya. Mohon maaf ya, tadi belum masuk ke kelas. Oke, terima kasih Mas Aziz. Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
Ada lagi? Oke, saya ini dulu ya pesertanya. Kalau yang mungkin sinyalnya agak bagus, dibuka dulu kameranya sebentar, nggak apa-apa, kita foto bersama dulu. Oke, kita foto bersama sebentar aja. Nah, biar kelihatan cantiknya dan gantengnya ya. Oke, sebentar saya siapkan ininya dulu tempatnya. Malah nggak saya siapkan tempatnya buat naruh. Oke. Nah. Sebentar. Oke, 1, 2, hadap kamera, 1, 2, 3, senyum. Ya. Satu lagi, yang halaman kedua, 1, 2, 3. Oh, sepertinya ada yang masuk ke halaman pertama dan juga halaman kedua. Oke, saya cek presensi sekarang. Apakah yang hadir di Zoom meeting ini ada siapa saja? Terima kasih. Sebentar. Mas Ginanjar ada? Bu, Fiona Olanda tadi izin katanya mati listrik. Oh gitu, ya oke. Tidak bisa ikut Zoom katanya. Oke. Ini Mas Ginanjar nggak ada ya? Oke, nggak ada. Mbak Rahmawati? Ada tadi kayaknya ya. Rahmawati. Oh, nggak ada juga. Ini, mungkin sinyalnya pas lagi nggak bagus. Bu, untuk Wiku tadi izin Bu, soalnya keluar sendiri. Oh, tadi Mas Wiku tadi sempat ada. Nggak bisa gabung. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti saya share untuk rekamannya. Oke, kemudian Mbak Adinda ada ya. Farkah ada. Francisca ada. Zulfa ada, Laras ada, Anis ada, Anik Munawaroh ada. Mas Wiku tuh hadir lagi. Anik Munawaroh ada ya tadi Anik Munawaroh ada, Hajar ada, Aulia Sania ada, Fani Agustina tadi ada, Mardiana Aisyah, ada, Bagas ada, Maharani ada, Mas Hatta ada, Wildan ada, Rizky ada, Intan ada? Ada, Wiku ada, Rahma Imanda ada, Fiona ada ya. Rahma Imanda ada, Vivaldi Lintang ada, Nadia ada ya. Ada, Fabi ada, Salsabila tadi ada, Karunia Isnaini ada Bu. Ada, Aziz ada, Pratama ada, Fadilah ada, Gandes ada, Dea Arini ada ya tadi ada. Rizka Nur Hadir Bu. Rizka Nur ada, Rizka Nur ada. Ada Bu. Tadi yang izin tadi siapa? Ini ada. Yang nggak ada cuman Mas Ginanjar sama Mbak Rahmawati. Yang izin tadi Mas Ginanjar. Fiona Olanda.
Oh, Mbak Fiona. Fiona Olande tadi, Bu. Tadi sempat ada ya tadi? Ya, Bu, sempat ada katanya. Sempat. Cuma mati listrik, keluar Zoom. Terus keluar. Soalnya wifi-nya mati juga katanya. Iya, kalau pakai IndiHome apalagi tuh ikut mati. Udah nggak bisa apa-apa. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ginanjar sama Mbak Rahmawati memang nggak ada ya? Dari tadi belum terlihat juga. Oke, nanti mungkin yang ini cuma nggak bisa ikut yang Zoom-nya mungkin terkendala dengan sinyal. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Ada pertanyaan? Oke, berarti hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat di bilangan cacah dan bilangan bulat. Ada kesamaan, ada tertutup, di bilangan cacah hanya terhadap perkalian penjumlahan, di dalam bilangan bulat ditambah dengan tertutup terhadap pengurangan, kemudian ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas penjumlahan, identitas perkalian, dan di bilangan bulat tambah satu lagi inverse penjumlahan, gitu ya. Oke, nanti saya tunggu tugasnya. Silahkan ditambahkan lagi bagi yang ini mau ngerevisi oke, bagi yang sudah mantap ya yang dikumpulkan itu juga oke. Jadi nanti saya cek, tadi sudah saya cek ada 15 yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Dan kemarin pretest juga lengkap, semua mengumpulkan. Oke, terima kasih juga atas partisipasinya. Kita bertemu minggu depan untuk membahas operasi bilangan. Operasi bilangan dari mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, nanti untuk rekaman ini akan saya bagikan di grup kelas. Jadi nanti melalui link YouTube supaya kalian melihatnya lebih mudah. Kemudian kalau kalian ingin mau melihat materi matematika 2 seperti apa, di sana juga ada. Jadi kalian bisa lihat-lihat, penasaran apa ya, seperti apa pembelajaran tahun lalu juga ada di sana video pembelajarannya seperti apa. Begitu ya? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah kita tutup pertemuan kita dengan berdoa, doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika dari saya ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bu. Grup ya. Terima kasih, Bu.